Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita kembali untuk memantau bersama-sama ya, melihat dari kondisi pada sore ini, yaitu pembersihan di bagian area run off yang sudah dilakukan, yaitu pemotong atau cutting yang dilakukan di sini untuk penyerapan atau istilahnya ketika hujan nanti dalam hitungan menit air tersebut di bagian trek atau run off-nya akan langsung kering ya. Jadi tujuannya sangat baik sekali supaya nanti ketika hujan deras turun di sirkuit Mandalika akan bagus sekali untuk para pembalap supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Dan teman-teman, kita masih melanjutkan aktivitas mereka, baik untuk pembersihan di bagian bekas cutting yang dilakukan di sini ya, maupun untuk pengerjaan lanjutan terus akan dilakukan di bagian zona tengah, maupun untuk area parkir zona barat maupun timur saat ini masih berlangsung untuk penyempurnaan ya. Baik untuk pembetonan maupun pembuatan sistem drainase yang ada di sana terus dilakukan. Kita akan lihat semua untuk progres ataupun capaian terkini sirkuit Mandalika yang terus dilakukan supaya lebih baik nantinya untuk menyambut ajang balapan internasional seperti WSBK dan MotoGP pada tahun 2023 tentu. Ya, di sini terpantau jelas ya, teman-teman, kita masih melanjutkan pembersihan di area run off secara keseluruhan yang sudah dilakukan pemotongan kemarin atau cutting tentunya. Dan begitu juga untuk acara-acara yang akan digelar atau event di Mandalika terus menunggu ya, seperti acara event track day yang akan digelar dalam waktu dekat ini, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan. Nanti tim Honda dari CBR akan menjajal sirkuit Mandalika juga ya. Selain itu juga supaya masyarakat bisa merasakan atau kita memperkenalkan sirkuit ini sendiri ya kepada masyarakat luas, supaya lebih mengetahui dan lebih mencintai sirkuit kebanggaan Indonesia ini tentu. Ya, dan selain itu juga informasi buat teman-teman semuanya ya, untuk sirkuit Mandalika tidak akan diaspal ulang lagi ya, seusai mengadakan balapan WSBK kemarin di tahun 2022. Tentunya aspal ini sangat bagus ya. Di sisi teknis paling tidak 5 tahun ke depan ya tidak ada pengaspalan ulang lagi untuk sirkuit Mandalika, ujar Pak Samsul yang dikutip di Tribun Lombok, teman-teman. Aspal baru sirkuit Mandalika sudah cukup untuk menyambut WSBK Indonesia 2023 pada Maret mendatang ataupun MotoGP 2023 ya di bulan Oktober nanti. Ya, Pak Samsul memastikan aspal baru dengan agregat dari Lombok Timur dan Lampung yang dinamai Rinjani ini bisa bertahan lama, teman-teman. Ya, paling kalau rusak minor hanya cukup ditambah patch atau ditambal sedikit saja ya. Kita sudah aspal, kita lebih awet ya, walaupun tidak sesempurna sebelumnya sambungnya. Ya, jadi untuk kualitas aspal baru sirkuit Mandalika ini di atas standar Federasi Internasional de Motorcyclisme atau FIM ataupun Dorna Sport, teman-teman. Ya, sebelumnya aspal sirkuit Mandalika menggunakan teknik stone matic aspal ya, dan namun nyatanya aspal SMA kerap dipakai di Eropa. Ini tidak beradaptasi maksimal dengan iklim tropis Mandalika, teman-teman. Ya, kita di sini di pinggir laut, curah hujan tinggi, kadar garam juga tinggi, maka dengan terlalu terbukanya aspal di itu tidak baik ya untuk aspal kita, ujar Pak Samsul. Ya, makanya pada saat pengaspalan ulang kemarin, konsultan yang dipilih MJPA menyarankan sirkuit Mandalika menggunakan campuran aspal baru, yakni aspal SMA dengan aspal concrete wearing course atau ACWC, teman-teman.
Aspal ACWC ini ya, kata Pak Samsul, yang kerap dipakai untuk pengaspalan jalan raya hingga landasan pacu bandara, teman-teman. Ya, ini model campuran untuk aspal baru ini, teman-teman ya. Ya, penggabungan dua teknologi beda benua ini bukannya tanpa alasan ya. Jadi makanya disebut dengan upgrading Stone-matic aspal, karena kalau kita 100% ACWC maka dia akan licin. Tapi kalau kita 100% SMA dia akan terlalu terbuka jelasnya. Ya, campuran aspal baru sirkuit Mandalika jenis ini menjanjikan grip ya yang lekat dengan permukaan lintasan yang kuat. Mantap ya. Jadi aspal yang dipakai saat ini bagus sekali, teman-teman ya. Insya Allah dalam kurun waktu 5 atau 6 tahun tidak akan ada pengaspalan kembali untuk sirkuit Mandalika kebanggaan kita. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di area parkir yang berada di belakang VIP Village. Tinggal ada beberapa bagian di bagian belakang sana untuk siap lanjut penghamparan lapisan agregat terlebih dahulu ya, sebelum dibeton. Maupun untuk pemasangan paving di bagian tengah masih terus berlangsung untuk para pekerja di sana ya. Supaya lebih terlihat bagus nanti. Begitu juga untuk sisi timur, dan persiapan-persiapan lainnya terus diupayakan supaya lebih bagus ya. Jauh-jauh hari seperti ini lebih mantap tentunya untuk persiapan lebih matang ke depannya. Untuk itu kita akan lihat secara keseluruhan ya progres dari pengerjaan sirkuit Mandalika maupun situasi terkini yang bisa kita berikan buat teman-teman yang ada di sana. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, terus stay tune bersama channel ini.